Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan Bu Ois. Jadi hari ini eee, kita masuki materi baru ya, yaitu materi puisi, yang mana kemarin sebelumnya kalian sudah belajar, ada teks berita, kemudian juga ada iklan, poster, dan juga slogan. Dan yang terakhir itu kemarin teks eksposisi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita memasuki teks berita, sorry, teks puisi. Nah, nanti kita belajar puisi ya, teman-teman ya, anak-anak semuanya ya. Nah, nanti untuk pembelajaran ini tentunya kita belajarnya tahap per tahap ya. Artinya gini, kita punya tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran, mengetahui pengertian teks puisi, 1, kemudian 2, menjelaskan unsur-unsur teks puisi. Unsur-unsur itu nanti berkaitannya dengan tema ya, nanti juga ada berkaitan tentang struktur, kemudian ada unsur pembangunnya itu sendiri. Lalu yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks puisi, 4, unsur-unsur pembangun teks puisi, dan yang kelima itu membuat kesimpulan tentang unsur-unsur bangun dan makna teks puisi. Nah, nanti bisa juga kalian itu menciptakan sebuah puisi dengan tema tertentu ya. Nah, kita mulai dengan bab yang pertama. Subbab yang pertama yaitu pengertian teks puisi ya. Yang pertama adalah puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian sesuatu, struktur fisik, serta struktur batinnya. Puisi ialah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetikanya atau keindahan. Nah, di sini puisi itu adalah rangkaian kalimat ya, atau mungkin sebuah kata per kata yang memiliki makna tertentu. Tidak semua puisi itu memiliki kata-kata indah ya, tetapi ada nilai estetikanya sendiri sehingga bisa seseorang yang membacanya itu seolah menikmati keindahan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengertiannya. Pengertian selanjutnya, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, di sini ketika seseorang itu membuat sebuah puisi, itu artinya orang tersebut itu sedang mengungkapkan kata-katanya ya, kata-kata pikiran sesuai dengan apa yang ia rasakan gitu. Apakah temanya itu sedang bahagia atau sedang marah atau mungkin sedang sedih. Jadi puisi itu bisa dilihat dengan penggunaan kalimatnya, penggunaan kata-katanya atau pemilihan kata-kata itu, diksi itu ya kan. Lalu puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata, masih sama ya. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang diungkapkan dalam bahasa indah. Nah, makanya kenapa sebuah puisi itu disebut dengan rangkaian kata yang indah, karena kata yang dipakai itu eh, pemilihan gitu. Jadi tidak tidak sembarangan seperti itu ya. Nah, di sini kemudian ada unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, yang pertama itu ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik ya. Mungkin kalian begitu dulu ketika kelas 7 kalian itu belajar teks puisi, maka kalian itu nggak bisa lepas gitu. Karena kenapa teks puisi itu terdiri dari dua unsur? Karena puisi itu merupakan karya sastra. Jadi yang namanya karya sastra itu pasti punya unsur pembangunnya ya. Nah, di sini itu yang pertama, unsur intrinsik, unsur yang ada dalam puisi. Kalau X berarti ada di luar ya. Yang mana unsur intrinsik itu ada tema, diksi, rima, makna, amanat. Lalu ekstrinsik itu adalah latar belakang penulis, keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat, sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, dan cinta. Seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian yang pertama nih, unsur pembangun puisi ya. Kalau kalau dalam unsur pembangun puisi dan cerpen itu tentu berbeda ya.
Karena, puisi itu dia, ada bunyi, kemudian ada diksi, ada bahasa kiasan, citraan puisi, sarana retorika puisi, kemudian bentuk visual puisi, makna puisi. Kenapa di sini itu ada bunyi? Karena ketika puisi itu dibacakan, itu dia akan, menghasilkan intonasi, menghasilkan bunyi. Jadi, bagaimana ketika seseorang itu membacakan sebuah puisi, jikalau puisi tersebut itu temanya sedih, bagaimana bunyinya gitu ya. Kemudian diksi, diksi itu pilihan kata, lalu bahasa kiasan atau konotasi ya. Bahasa kiasan itu, bagaimana kata-kata itu, memiliki makna terselubung gitu. Jadi tidak hanya makna yang apa diungkapkan oleh penulis gitu, apa yang diungkapkan oleh penyair, tapi ada maksud dari, bahasa yang digunakan. Lalu ada citraan puisi. Nah, citraan itu seperti gini ya, seolah-olah kalian itu misalnya ada citraan perasaan, perabaan, kemudian citraan pendengaran, penglihatan, ya. Jadi nanti ada 5 citraan ya kan, sesuai dengan indera. Lalu yang kelima ada sarana retorika puisi, artinya puisi itu disampaikan melalui apa gitu ya. Lalu yang keenam bentuk visual puisi. Kenapa bentuk visual puisi? Karena dalam puisi itu jenisnya ada banyak gitu ya. Ada puisi tipografi gitu. Kalau puisi tipografi itu berarti yang sesuai dengan bentuknya ya gitu. Lalu yang ketujuh ada makna puisi. Nah, nanti maknanya itu seperti apa? Dalam setiap penciptaan puisi itu pasti memiliki makna gitu. Nah, di sini ada struktur fisik dan struktur batin puisi. Nah, ini tadi masih berkaitan yang pertama ya, ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, lalu tipografi. Tipografi itu bentuknya ya. Lalu kemudian struktur batin, kalau batin itu berarti yang di dalam ya, sama halnya seperti unsur intrinsik ya, ada tema, kemudian ada rasa atau feeling, nada atau tone, amanat, tujuan, maksud, seperti itu. Nah nah, kalau tadi adalah puisi, baru ya, saya ambil puisi baru, nah ini adalah puisi lama. Jadi nanti, kita masuk ke, ininya aja dulu ya, kita masuk ke pengertiannya dulu. Tadi itu puisi baru ya, yang mana puisi baru itu dia lebih, eee, diketahui, penciptanya itu lebih diketahui. Berbeda dengan puisi lama ya. Kalau puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh syarat-syarat tradisional dan menggunakan pola-pola atau aturan tata bahasa tertentu. Puisi lama terdiri dari pantun, gurindam, syair, mantra, karmina, dan bida. Puisi lama biasanya tidak diketahui nama pengarang dengan pasti karena bersifat warisan turun-temurun. Nah, kemudian di sini puisi baru, puisi yang sudah mendapat pengaruh dari puisi barat. Puisi baru tidak terikat oleh aturan, baris, larik, mantra, maupun rima. Puisi baru biasanya diketahui nama penulisnya. Puisi baru berkisar antara angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan tahun 1960-an. Jadi secara umum atau dapat disimpulkan, puisi lama itu biasanya memiliki sistematis, penulisan ya. Di situ contohnya ada pantun. Kenapa sistematis? Karena gini, pantun itu berarti sajaknya ABAB, kemudian gurindam, ya kan. Kalau pantun itu berarti satu bait terdiri dari 4 baris ya. Bait satu dan 2 merupakan, sampiran, bait 3 dan 4 merupakan isi. Nah, berbeda dengan puisi baru. Kalau puisi baru itu tidak terikat oleh aturan. Jadi ketika seseorang menuliskan sebuah puisi, puisi baru atau puisi modern, itu bebas ya, tidak terikat. Jadi ya bebas, satu bait itu mau menggunakan 4 baris atau 5 baris, terserah ya, karena puisinya tidak terikat dan terlebih dengan sajaknya atau iramanya gitu. Untuk sajak juga tidak terikat. Jadi mau sajaknya A semua juga tidak masalah atau mau AB juga tidak masalah. Kalau AB berarti masih menggunakan, aturan puisi lama ya, gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi ya, jenis-jenis puisi berdasarkan isinya ya. Ada puisi naratif. Jadi puisi naratif itu puisi yang, mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Di sini puisinya itu, kronologi ya, bersifat kronologi dari si pengarang itu. Nah, contohnya itu ada balada.
adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contoh nih, karya W.S. Hendra. Lalu juga ada jenisnya romansa, yaitu jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian dan petualangan. Jadi naratif. Puisi naratif itu seolah menceritakan cerita. Di sini contohnya ada perempuan sial. Nah, kalian bisa baca sendiri ya, nanti bisa baca sendiri. Lalu, nah di sini ada puisi lirik. Nah, ini puisi lirik itu masih jenis-jenis puisi ya. Nah, puisi lirik itu terbagi lagi menjadi 3. Oke, terbagi lagi menjadi 3, yang mana pertama elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, misalnya Elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Serenada, sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja, ya kan? Ini adalah contoh-contohnya ya, serenada hitam, serenada biru, serenada jambu, seperti itu. Kemudian ada ode, yaitu puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Gitu. Nah, di sini contohnya itu seperti Teratai karya Sanusi Pane, Diponegoro karya Khairil Anwar, dan Ode buat Proklamator karya Leon Agusta. Jadi di sini ada 3 ya puisi lirik itu, elegi, serenade dan ode. Lalu ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif itu penyair bertindak sebagai memberi kesan terhadap keadaan peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya ada satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Nah, satire sendiri adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangannya atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Jadi misalnya kalau puisi kritik sosial itu seorang penyair membuat puisi dengan tujuan untuk mengkritik pemerintah ya. Saya seperti itu gitu. Selanjutnya ada unsur pembentuk puisi. Nah, di sini ada majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, kemudian pengimajinasian dalam puisi gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya sebelum materi ini selesai. Jadi yang pertama ada majas dan irama. Majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan pesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Jadi, majas itu nanti berurusannya dengan, bahasa ya, bahasa yang digunakan. Kemudian irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Nah, kata-kata konotasi itu adalah kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Nah, konotasi itu yang seperti sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi ada maksud terselubung ketika bahasa itu tercipta, ketika penulis itu memilih bahasa, misalnya menggunakan bahasa yang indah-indah ya, berarti ada makna tertentu di balik bahasa itu. Lalu yang ketiga ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kalau misalnya ada yang sesuatu tidak kalian paham, kalian boleh bertanya melalui grup ya, grup WA, atau boleh bertanya melalui Google Classroom. Mungkin pertemuan hari ini cuma hanya itu. Nanti kalau misalnya ada materi baru, Ibu akan segera share lagi ke kalian ya. Nah, kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun di tempat-tempat umum. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.